Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia Ramadhani dengan NIM A1E12356 akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan yang telah dipelajari selama setengah semester ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kewirausahaan. Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang bisa bernilai tambah dalam perekonomian. Hal ini merujuk pada kegiatan seseorang yang telah membangun usahanya secara mandiri, mengarahkan segala sumber daya dan usaha, dan mengelola bisnis tersebut. Lalu, apa saja perbedaan kewirausahaan dan wirausaha? Baik, beberapa perbedaan kewirausahaan dan wirausaha adalah jika kewirausahaan, proses membangun dan menjalankan usaha atau bisnis. Kata gabungan dari wira, yang artinya pejuang, pahlawan, berbudi luhur, manusia unggul, berwatak agung, dan gagah berani. Sedangkan usaha, perbuatan atau amalan untuk melakukan sesuatu dan bekerja. Proses menciptakan bisnis sendiri, menanggung risiko bisnis, dan menikmati keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Sebagian besar wirausahawan juga merupakan kewirausahawan. Namun, tidak semua kewirausahawan menjadi wirausahawan. Wirausaha adalah proses menciptakan bisnis, sedangkan kewirausahaan adalah proses membangun dan menjalankan bisnis atau usaha. Dan yang kedua, wirausaha. Wirausaha adalah orang yang melakukan kegiatan usaha atau niaga secara mandiri, mempunyai peran positif dalam pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan nasional, dan memperkenalkan teknologi, produk, dan layanan inovatif. Memiliki peran dalam mengelola, mengatur, dan berani mengambil risiko dalam menciptakan peluang bisnis dan bidang bisnis yang baru. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor kesuksesan pengusaha yang telah saya pelajari? Yang pertama, ada perencanaan yang matang. Perencanaan usaha yang matang merupakan sebuah langkah penting sebelum memulai bisnis. Perencanaan ini meliputi tujuan, strategi, kebijakan, prosedur, aturan, program, dan anggaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha tertentu. Dengan perencanaan usaha yang matang, pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan maksimal dan meminimalkan risiko. Komponen perencanaan usaha meliputi deskripsi usaha, strategi pemasaran, analisis pasar, analisis SWOT, rencana pemasaran, proyeksi keuangan, analisis arus kas, kepegawaian, operasional, dan tim modal strategis. Perencanaan usaha juga membantu para wirausahawan untuk dapat menghasilkan produk yang diterima masyarakat dan bertahan di tengah persaingan usaha yang penuh tantangan. Yang kedua, kreativitas dan inovatif. Dalam kewirausahaan adalah penting untuk meningkatkan minat konsumen, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan pendapatan negara. Wirausaha harus dapat mengeluarkan ide-ide baru dan menerapkan inovasi dalam produk dan cara kerja. Kreativitas dan inovatif memungkinkan wirausaha untuk menciptakan sumber daya produksi baru atau mengembangkan pengelolaan sumber daya yang ada. Dan yang ketiga, memiliki koneksi dan jaringan luas. Dalam wirausahawan adalah faktor penting untuk kesuksesan usaha. Dengan jaringan luas, wirausahawan dapat mengembangkan usaha lebih luas dan jika mereka mengalami kendala, hal itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan bantuan dan sokongan dari jaringan mereka. Jaringan bisnis yang baik akan membantu wirausahawan tidak hanya dalam menambah relasi, tetapi meningkatkan kualitas usaha. Dengan membangun jaringan dan menambah pergaulan, wirausahawan akan jauh lebih banyak orang yang tertarik dengan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perbedaan usaha kecil menengah atau UMKM dengan usaha berbasis inovasi. Perbedaan tersebut
terletak pada beberapa aspek. UMKM merupakan usaha yang memiliki skala kecil, sedangkan usaha berbasis inovasi yang dikenal dengan nama UBI memiliki fokus pada inovasi dan kreativitas. Beberapa perbedaan antara kedua jenis usaha tersebut, yang pertama, fokus. UMKM memiliki fokus pada usaha kecil, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki fokus pada inovasi dan kreativitas. Untuk modal awal, UMKM memiliki modal awal yang lebih rendah, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki modal awal yang lebih tinggi, karena perlunya modal untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas. Karyawan. UMKM memiliki jumlah karyawan yang lebih kecil, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki jumlah karyawan yang lebih besar, terutama untuk mendukung kegiatan inovasi dan kreativitas. Pada pengembangan, UMKM memiliki pendekatan pengembangan yang lebih tradisional, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki pendekatan pengembangan yang lebih inovatif dan berbasis teknologi. Untuk pelakunya, UMKM dapat dipimpin oleh individu atau badan usaha, sedangkan usaha berbasis inovasi dapat dipimpin oleh individu yang memiliki pendidikan dan pelatihan lebih lanjut, seperti dokter atau peneliti. Pada pajak, UMKM memiliki pajak yang lebih rendah, sedangkan usaha berbasis inovasi memiliki pajak yang lebih tinggi karena pendapatan yang lebih tinggi. Untuk pengembangan ekonomi, usaha berbasis inovasi dapat membantu pengembangan perekonomian nasional lebih efektif karena mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengakibatkan peningkatan pada ekspor. Dalam pendidikan dan pelatihan, usaha berbasis inovasi memiliki karyawan yang lebih berpendidikan dan berpengalaman, yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan inovasi dan kreativitas. Untuk resikonya, usaha berbasis inovasi memiliki resiko yang lebih tinggi, namun juga memiliki potensi untuk mencapai hasil yang lebih tinggi pula. Sedangkan untuk pemula, usaha berbasis inovasi dapat lebih sulit untuk diterapkan oleh pemula karena memerlukan kemampuan dan pengalaman yang lebih tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa pentingnya disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama dalam kewirausahaan. Disiplin, kerja keras, komitmen, dan kerjasama adalah unsur-unsur yang penting dalam kewirausahaan. Inilah beberapa penjelasan mengenai unsur-unsur tersebut. Yang pertama, disiplin. Disiplin adalah perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, yaitu komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaan, meliputi ketepatan terhadap waktu, kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Yang kedua, kerja keras. Kerja keras adalah sebuah langkah untuk memaksimalkan kinerja dan mencapai tujuan. Dalam menjalankan kegiatannya, seorang wirausahawan harus berusaha keras untuk melakukan apapun dalam urusan bisnis. Sikap kerja keras akan menampilkan bahwa wirausahawan tersebut berusaha keras untuk melakukan apapun dalam urusan bisnis tersebut. Yang ketiga, komitmen. Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif, yaitu berorientasi pada kemajuan. Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan mengenali cita-cita, harapan, dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya. Komitmen wirausahawan terhadap orang lain adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga produk yang ditawarkan,
penyelesaian masalah konsumen, dan lain sebagainya. Yang keempat, ada kerjasama. Kerjasama adalah proses yang mencakup deteksi peluang-peluang dalam sistem ekonomi. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus mampu membangun dan menjalankan bisnis bersama dengan orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sumber ide dan peluang bisnis. Sumber ide pada kewirausahaan dapat berasal dari berbagai sumber. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Ide bisnis yang berdasarkan pada kebutuhan dan permintaan pasar dapat menjadi peluang untuk memulai bisnis. Yang kedua, keahlian dan keterampilan. Ide bisnis yang bersumber dari keahlian dan keterampilan dapat menjadi sumber penting bagi pengusaha. Yang ketiga, hobi atau minat. Ide bisnis yang berasal dari hobi atau minat dapat membuat seorang bersemangat dalam melakukan bisnis tersebut. Yang keempat, ada kreativitas. Kreativitas seorang dalam menciptakan produk yang unik dan bermanfaat dapat menjadi sumber ide pada bisnis mereka. Yang kelima, jaringan dan relasi. Bersilaturahmi merupakan kunci akan datangnya rezeki berupa relasi yang akan membentuk jaringan tersebut. Yang keenam, ada pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menjadi sumber ide bisnis, seperti pengalaman yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya. Yang ketujuh, ada riset pasar. Laporan riset pasar dapat mengungkap berbagai peluang bisnis untuk digarap beserta potensi pasarnya. Berikutnya ada konferensi dan pameran. Konferensi dan pameran dapat menjadi sumber ide bisnis, seperti pameran produk atau jasa yang dapat dijual ke perusahaan tersebut atau perusahaan lain. Dan untuk peluang bisnis, pada kewirausahaan, peluang bisnis ini adalah kesempatan yang dapat dijadikan keuntungan dalam berbisnis. Peluang ini adalah momen ketika ide bisnis menjadi realitas karena berbagai faktor, seperti kemampuan dan keahlian, hobi, latar belakang pendidikan, dan fenomena yang sedang terjadi. Strategi untuk menemukan peluang usaha meliputi penentuan dan penemuan peluang usaha dari sumber-sumber yang tersedia, memutuskan bidang peluang usaha yang cocok dengan kemampuan dan keahlian, memperdayakan dan memanfaatkan nilai dari produk, dan memastikan bisnis yang dapat mengeksekusi suatu peluang usaha. Baik, berikutnya materi tentang konsep kreativitas, invensi, inovasi, dan hak kekayaan intelektual. Konsep kreativitas pada kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Kreativitas dalam kewirausahaan merupakan kunci untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Sedangkan invensi merupakan ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Dalam konsep technopreneurship, invensi dan inovasi dalam bidang teknologi berperan penting sebagai dasar pengembangan kewirausahaan. Berikutnya konsep inovasi. Dalam kewirausahaan inovasi adalah penciptaan atau penemuan yang merupakan hasil penelitian atau eksperimen yang merupakan komitmen wirausahawan terhadap inovasi usahanya. Inovasi dalam wirausaha memiliki tujuan untuk membuat pemilik usaha selalu melakukan inovasi pada produk-produknya sebagai bagian dari strategi pemasaran untuk menarik banyak pelanggan. Inovasi dalam kewirausahaan terdiri dari beberapa jenis seperti inovasi produk, pemasaran, proses, dan organisasi. Inovasi dalam kewirausahaan juga memiliki manfaat yang signifikan, seperti mempermudah proses bisnis, memperoleh keunggulan kompetitif,
dan membantu wirausaha bertahan dalam pasar. Inovasi juga memerlukan kreativitas, kemampuan untuk menganalisis peluang, dan kemampuan untuk mengambil resiko. Berikutnya konsep hak kekayaan intelektual atau HKI. Dalam kewirausahaan HKI adalah memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik atas karya atau produk yang berasal dari kegiatan kreatif. HKI berasal dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Pendaftaran HKI diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atau Dirjen HKI, yang kini berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. HKI memiliki dua jenis utama. Yang pertama, hak cipta dan hak kekayaan industri. Dalam kewirausahaan, HKI penting untuk menjamin kebebasan ekonomi dan moral dari karya atau pemilik produk. Dengan mendaftarkan HKI, pemilik dapat mengatur penggunaan dan harga diri karya atau produk yang diberikan hak eksklusif. Selain itu, HKI juga dapat melindungi perusahaan dari pelanggaran hak cipta dan hak kekayaan industri. Dan materi terakhir tentang model dan rencana bisnis. Model bisnis dan rencana bisnis merupakan dua komponen yang berbeda tetapi sangat bergantung pada satu dengan yang lain. Model bisnis adalah gambaran umum tentang cara bisnis menghasilkan keuntungan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Sementara itu, rencana bisnis adalah panduan yang menjelaskan bagaimana bisnis akan mencapai tujuan dan mengidentifikasi kebutuhan, target, dan rencana strategi bisnis yang sedang dijalankan. Keduanya merupakan komponen yang terjadi saat memulai dan menjalankan bisnis tersebut, di mana hal itu bersifat dinamis, yang artinya modal dan rencana bisnis akan ditinjau dan direvisi sepanjang umur bisnis tersebut. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan materinya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.